kendala mengenai produk. Misalnya Anda suka jualan nih ya, jualan. Kalau Anda tawarkan bisnis, biasanya jarang ada pertanyaan seperti ini. Tetapi apabila ya Anda tawarkan produk, lalu orang bilang produk MLM itu kemahalan. Saya pernah terjadi seperti itu ya. Saya nggak tawarkan produk, tapi teman saya, teman SMA saya, begitu dia tahu MLM, dia bilang, bro, kalau MLM produknya kemahalan, saya nggak suka karena terlalu tinggi markup harga. Nah, kalau Anda ketemu orang yang bilang MLM itu produknya kemahalan, markup-nya terlalu tinggi, semua produk pasti ada markup ya, dinaikkan harganya karena ada orang yang ambil untung. Tetapi kalau markup-nya ketinggian, Anda harus tahu jawabnya. Jawabannya adalah Anda harus tunjukkan perbedaan antara MLM dengan distribusi konvensional. Jadi MLM itu sebenarnya salah satu metode distribusi yang berbeda dengan distribusi konvensional. Nah, kalau distribusi konvensional itu kan produk dari pabrik ya, dari produsen, lalu dari produsen dimasukkan ke distributor, distributor ke grosil, grosil ke toko atau retailer, lalu konsumen beli di toko karena ada iklan. Kan itu yang terjadi ya untuk distribusi konvensional. Dan setiap jalur distribusi, mulai dari distributor, grosil, sampai ke toko retail, itu semua ambil keuntungan. Misalnya distributor ambil untung 10%, grosil 15%, toko 25%, plus lagi 10% iklan. Jadi ada total 60% yang di markup, inilah biaya distribusi. Jadi semua produk pasti ada markup. Jadi kalau harga sebuah produk di pabriknya itu harganya Rp40.000, sampai di konsumen, kalau udah markup 60%, itu ya 100.000. Konsumen beli di toko 100.000, jadi ada markup 60%. Itu distribusi konvensional. Nah, bagaimana dengan MLM? Di MLM, Bapak Ibu, teman-teman, kita memotong jalur distribusi. Kita tidak melalui distributor, nggak melalui grosil, toko, nggak ada iklan. Jadi kita pangkas itu semua. Makanya disebut direct sale. Penjualan langsung dari produsen langsung kepada Anda dan jaringan Anda yang bertindak sebagai distributor sekaligus juga sebagai konsumen. Maka 60% yang tadi itu diberikan dalam bentuk bonus untuk jaringan di MLM. Bonus sponsor, bonus pasangan, bonus leadership, reward, perjalanan tour, semua itu diambil dari 60%. Yang biasa orang sebut payout. Jadi sebenarnya sama. Kalau ada sebuah produk dari produsen, dari pabrik 40.000, didistribusikan dengan sistem MLM, harganya di konsumen berapa? 100.000. Markupnya tetap sama. Oke, teman-teman? Jadi Anda harus bisa jelaskan ini, bahwa MLM itu salah satu cara distribusi produk. Cuman kita pangkas biaya distribusi. Jadi kalau harga ya sama aja, sama-sama markup. Tapi ada yang ngotot bilang, tapi tetap produk Anda kemahalan. Mungkin dia bandingkan dengan yang lain-lain. Produk Anda mahal, misalnya. Nah, saran saya Bapak Ibu, kalau Anda ketemu orang yang ngotot mengatakan produk Anda mahal, Anda jangan membela diri Anda secara reaktif. Oh enggak, produk saya enggak mahal, produk saya murah. Jangan reaktif seperti itu. Bisa jadi produk Anda memang sedikit lebih mahal dari kompetitor, tapi dengan alasan yang tepat, karena mungkin produk Anda punya kelebihan lain yang kompetitor tidak ada. Oleh sebab itu, setiap ada orang bilang produk Anda mahal, Anda balik nanya ke orang itu, mahal dibandingkan apa? Oke, jadi sudah harus di alam bawah sadar Anda, setiap ada orang bilang produk Anda mahal, jangan reaktif, tidak mahal, murah, jangan ya. Anda tanya balik dia, oh ya, mahal dibandingkan apa? Dari pertanyaan ini dijawab oleh konsumen, Anda baru tahu ada banyak kesalahpahaman mengenai harga. Dia bilang mahal karena dia tidak tahu, dia bandingkan tidak apple to apple. Sebagai contoh ya, perusahaan kami menjual ada alat semacam tumbler gini, tapi ini alat untuk menghasilkan air hidrogen antioksidan. Nah, ketika di lapangan saya paling sering ketemu ibu-ibu atau siapapun prospek yang bilang produkmu mahal. Oh ya, mahal dibandingkan apa? Dibandingkan dengan tumbler anak saya ke sekolah, dia bilang begitu. Oh, berarti dia salah paham, dia nggak ngerti kenapa tumbler ini dijual dengan harga jutaan. Dia bilang tumbler anak saya ke sekolah untuk minum itu cuma 500.000. Kenapa produkmu sampai jutaan? Ternyata dia salah paham. Dia tidak mengerti bahwa ini bukan sekedar tumbler air minum, tapi ini mesin pemroses air hidrogen. Nah, dari situ Anda tahu cara mengcounternya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman,
Kalau ada orang bilang produk Anda mahal, Anda tanya mahal dibandingkan apa? Kerupuk udang dengan kerupuk kampung sama-sama kerupuk, tapi kenapa kerupuk udang harganya 5 kali lipat? Karena dibuat dari udang bahannya. Jadi secara gizi tentu lebih tinggi, ada proteinnya. Kalau kerupuk kampung kan gizinya lebih rendah. Makanya harganya lebih murah. Jadi harga tidak bohong. Nah, kadang-kadang Anda ketemu orang yang membandingkan Anda dengan produk kompetitor. Memang produk Anda lebih tinggi. Nah, Anda jangan takut mengakui itu. Jangan bilang enggak lebih murah. Jangan. Akui aja. Anda bilang, ya Pak, ya Bu, memang produk kami lebih tinggi dibandingkan dengan harga kompetitor. Tetapi walaupun produk kami harganya lebih tinggi, tapi kami punya banyak kelebihan. Sehingga produk kami tetap laku, Pak. Kita bisa jual ribuan unit. Bahkan produk kami lebih laku dari produk kompetitor yang lebih murah. Boleh nggak saya minta waktu sedikit untuk saya jelaskan kenapa kami bisa jual ribuan produk dan produk kami tetap laku meskipun harganya di atas kompetitor. Boleh nggak saya tunjukkan alasannya? Ya, jadi harga tidak bohong. Mobil Kijang harganya lebih mahal dari mobil Avanza. Sama-sama mobil Toyota, tapi kenapa Kijang lebih tinggi? Karena ada harga, ada kualitas. Jadi jangan ini Bapak Ibu, jangan alergi produk Anda mahal. Anda bilang, bukan mahal Pak, tapi memang lebih tinggi. Karena alasannya jelas Pak. Boleh nggak saya tunjukkan kenapa produk kami lebih tinggi? Karena ada kelebihan apa? Itu yang paling penting. Kemudian Anda harus tahu beda antara mau dengan mampu. Prospek yang mau produknya, kalau dia udah mau, dia udah nggak sensitif dengan harga Bapak Ibu. Bahkan orang yang tidak mampu pun dia berani cari cicilan. Dia berani cari pinjaman untuk beli. Karena apa? Sudah mau. Tapi kalau dia nggak mau, dia mampu pun nggak akan beli, Bapak Ibu. Jadi yang paling penting, teman-teman, kalau ada prospek bilang produk ini mahal, berarti dia tidak tahu apa kelebihan produk kita. Tujuan kita adalah bikin dia mau, buat orang mau. Bagaimana caranya membuat orang mau? Nah, ketika Anda menjelaskan produk Anda perlu menonjolkan benefit dari produk Anda, manfaat dari produk Anda. Bukan hanya sekedar fiturnya. Apa sih fitur itu? Ya contohnya ya, misalnya Anda punya produk suplemen yang mengandung zat tertentu lebih tinggi dari kompetitor. Nah, Anda bisa bilang fiturnya adalah zat A lebih tinggi. Itu adalah fitur. Tapi kalau Anda cuma bilang fitur, prospek akan mengatakan so what? Lalu kenapa? Kalau memang zat A lebih tinggi, apa manfaatnya? Nah, Anda harus jelaskan manfaat, jangan hanya fitur. Suplemen kami mengandung zat A lebih tinggi dari kompetitor. Karena itu, daya sembuhnya lebih cepat. Kalau itu misalnya produk kecantikan, Anda bilang, karena zat A lebih tinggi, dia akan lebih cepat cerah wajah kita. Lebih kenceng misalnya. Anda bilang seperti itu, daya sembuh lebih tinggi, kulit lebih cepat kenceng atau lebih cepat cerah. Karena kandungan zat A-nya lebih tinggi. Ya, jadi Anda jelaskan benefitnya, jangan hanya fiturnya. Sebagai contoh, Anda jual handphone nih Bapak Ibu ya. Anda jual handphone, Anda bilang, Pak, handphone kami ini memorinya itu 128 giga Pak. Memori kita lebih tinggi daripada kompetitor yang hanya 16 giga. Itu adalah fitur Bapak Ibu. So what? Prospek nggak ngerti, Anda harus jelaskan benefitnya. Karena memorinya lebih besar, maka Bapak bisa isi dengan banyak foto, nggak akan penuh. Bapak bisa isi dengan video banyak, nggak akan penuh. Nah, itu adalah benefitnya. Tetapi kadang-kadang menjelaskan benefit nggak cukup. Anda kalau bisa tambahkan dengan problem. Artinya Anda jual problem. Problem yang akan dialami oleh prospek kalau tidak membeli produk Anda. Sebagai contoh tadi ya, Anda sudah jelaskan fiturnya, memorinya besar. Benefitnya adalah bisa nampung banyak. Nah, Anda ceritakan problemnya. Anda bilang, Pak, kalau Bapak pakai yang 16 giga, Bapak kalau mau jepret, itu mesti hapus-hapus dulu, karena memori full. Sebentar-sebentar memori full. Jadi kalau Bapak jalan-jalan ke tempat rekreasi, Bapak jepret-jepret, pulang ke hotel, itu Bapak mesti hapus-hapus video dulu. Memorinya full soalnya, untuk besok nggak cukup lagi. Itu problem Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak beli handphone kita yang memorinya 128 giga, nggak ada memori full Pak. Bapak nggak usah hapus-hapus, tinggal jepret sesuka hati Bapak, karena memorinya besar. Ya, dengan demikian ada unsur emosi yang Anda masukkan ke prospek, sehingga prospek jadi mau. Nah, kalau prospek udah mau, Bapak Ibu, dia nggak sensitif atau tidak peka lagi dengan harga. Harga tinggi pun dia mau, Bapak Ibu. Kenapa? Karena
emosinya udah kena. Anda harus jelaskan benefitnya, Anda harus jelaskan problemnya kalau dia nggak punya produk Anda. Ya, nah itu kalau Anda menawarkan produk, orang bilang produknya mahal.